Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan mewawancarai beberapa pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan sekolah lingkungan lain. Kegiatan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Sebagai narasumber yaitu Bapak Soekarno, Sarjana Pendidikan, yaitu Kepala SD Negeri Sumurpule, dan Ibu Alfafa, Kepala SMP Islam Boarding School Narukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya, Pak Karno? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, Pak, telah meluangkan waktu. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Saya mengajar di SD Negeri Sumurpule, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Soekarno sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Sumurpule. Tujuan wawancara saya kepada Bapak Soekarno ini, saya ingin mendapatkan suatu wacana tentang pengambilan keputusan yang telah berjalan di SD Negeri Sumurpule ini, bagaimana berkaitan dengan kasus-kasus tentang dilema etika, yaitu benar lawan benar, atau terutama tentang kepentingan dua kepentingan yang saling bertentangan. Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Soekarno. Selama Bapak menjadi kepala sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau kepentingan moral? Terima kasih. Yang telah kami alami tentang pengambilan keputusan. Yang pertama tentang dilema etika. Dilema etika. Berarti kan dengan kasus hukum, ya, kasus hukum itu sedapat mungkin itu tidak menimbulkan kasus baru. Artinya ketika saya menyelesaikan kasus yang dengan menyelesaikan satu hal, nanti jangan sampai nanti menimbulkan hal yang baru. Iya, Pak. Jadi Bapak ini kalau pendidikan moral itu jangan sampai itu masalah itu terulang kembali, ya. Karena penyelesaian kasusnya itu tidak sampai selesai karena ada mungkin rayuan-rayuan atau unsur-unsur yang lain yang tidak menyenangkan. Sedangkan kalau mengenai dilema etika itu bagaimana, Pak? Identifikasi dari dilema etika itu berarti itu ada hubungan, Mas, ya. Iya. Ada hubungan dua kasus yang sebetulnya itu sama-sama benar. Iya, Pak. Akan tetapi meskipun sama-sama benar, bagaimana diupayakan agar dalam memutuskan karena sama benar itu jangan sampai nanti yang punya kasus merasa bahwa kasus saya ini tidak benar, berarti saya boleh mengulang. Jangan, artinya Baik, artinya ini kamu benar,
kamu benar. Nah, kalau bisa hal seperti ini meskipun benar jangan sampai terulang kembali, karena meskipun kasus itu benar, tapi kalau diulang apalagi kalau sering itu tetap nantinya akan timbul hal yang tidak. Saya mengambil dari jawaban Bapak bahwa yang dimaksud dengan etika moral menurut identifikasi Bapak adalah benar lawan benar. Nah, dalam pengambilan keputusan yang Bapak Soekarno harapkan di sini adalah di mana kasus tersebut adalah selesai seutuhnya, begitu Pak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang merasa diuntungkan. Jadi kedua-duanya ini adalah saling menerima keputusan yang telah diambil. Nah, Bapak selama Bapak Soekarno memimpin menjadi kepala sekolah di SD Negeri Sumur Kulit ini, terutama untuk kasus dalam dilema etika ini, Pak. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan terutama pada kasus dilema etika antara dua kepentingan benar dengan benar atau sama-sama mengandung kebenaran? Bagaimana keputusan yang akan Bapak jalankan? Untuk kasus ini ya, kita ambil contoh misalnya yang pernah terjadi kasusnya Baratno, Mas ya. Iya. Itu ada rumor bahwa Baratno melakukan kekerasan pada anak, ya katanya pas upacara atau apa menampak anak, ya itu versinya Baratno itu katakanlah alasannya misalnya untuk pembelajaran anak. Kemudian oleh pihak lain dipikir seolah-olah itu bentuk bullying, ya bullying dari pendidik ke anak, sehingga pihak luar itu perlu melaporkan hal tersebut ke pihak lain, katakanlah ke kepolisian, ya, atau yang terdekat pihak desa. Kemudian setelah saya konfirmasi, ternyata hal tersebut balik nasi pulang sampai lambat telung satu seminggu, apalagi didukung oleh pihak lain, misalnya polisi dan sebagainya. Mereka tidak yakin Baratno melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena dilihat dari kesehariannya, Baratno tidak punya bakat untuk melakukan. Akhirnya setelah saya ketemukan dua pihak itu, dari pihak anak dan juga orang tua dan pihak yang ingin mengangkat sama Baratno, tiga pihak masih itu, saya anggap misalnya itu betul alasan Baratno untuk pembelajaran anak pada waktu upacara katanya rame, ya, terus katanya sih dipukul, tapi kalau dipukul saya tidak yakin, karena ketika dipukul itu tidak mungkin langsungnya besok pagi, mesti langsung pulang nangis. Orang tua itu kok sampai berapa hari baru anaknya katanya
lapor sama orang tuanya. Nah, dari tujuan pembelajaran Mbak Retno saya anggap baik tujuannya ya, meskipun kalau toh betul tujuannya baik, hanya caranya saja yang untuk waktu sekarang ini zaman now itu udah tidak pas. Kemudian dari pihak ketiga ya, yang merasa bahwa Mbak Retno layak untuk menerima sanksi itu, ya saya nggak baik. Hanya saja kenapa harus dilaporkan atau keluar ke pihak luar sekolah? Kenapa enggak ke sekolah kemudian Pak ada ini kita rebut, terus apalagi jangan sampai desa yang sewu ikut ikutan, karena polisi sekolah itu ya kami pendidik sama korwil dan sebagainya yang punya wewenang untuk membina guru kami. Kami sekolah berhak untuk yang punya wewenang membina guru kami, sedangkan korwil yang punya hak untuk membina sekolah berikutnya. Jadi saya anggap dari Mbak Retno ya saya anggap betul, karena memang kebetulan dia berani untuk bersumpah, saksinya juga ada anak-anak, tidak ada yang berani. Artinya kalau memang iya pasti anak mau bersaksi, ternyata tidak ada. Kemudian dari pihak ketiga tadi tujuannya juga baik, artinya apa? Jangan sampai kekerasan seperti itu terjadi di, hanya saja caranya tidak harus diekspos ke pihak ya sama-sama baik ya, saya anggap selesai, terus jangan sampai hal ini terjadi. Apalagi saya sarankan jangankan untuk memukul Pak Chandra, untuk gewer dengan raketan tidak keras, tapi ada bekasnya, bekas merah mungkin. Dengan kata-kata saja saya harapkan Bapak Ibu tidak melakukan. Artinya bully sama bully kata-kata sudah bully, kata-kata di dalam yang kecil. Misalnya, bocah kok ibu Anda ini kok beto, itu sudah, kata-kata beto sudah masuk bully dan dapat terjadi seperti itu. Itu contoh nyata yang pernah saya alami. Ini Pak, saya mau nanya yang lebih spesifik tentang langkah-langkah atau prosedur yang telah Bapak terapkan dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika yang bisa lebih ringkas Pak tahapannya atau prosedur langkah-langkahnya. Yang pertama jelas ya, kami mencari bukti, terus mencari informasi dari dua pihak yang berperkara gitu ya, tadi berarti dari Mbak Retno sama anaknya sendiri, orang tua kan dari orang tua itu. Kemudian saya musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru, ini ada kasus seperti ini, gimana caranya menyelesaikan. Bapak Ibu guru memberi saran buktinya, kemudian saya ambil keputusan yang akan saya gunakan saran yang ketiga misalnya. Terus setelah itu saya follow untuk tindak lanjutnya kepada kedua pihak ya. Kemudian saya upayakan tempat dengan damai. Ini ini karena kayak ini pokoknya saya kemudian setelah mereka deal untuk
menempuh jalan berbalik, kemudian baru saya biasanya saya melakukan saya bisa lakukan ke komite sama kopi. Kemudian Terima kasih Pak. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif yang dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dalam dilema etika ini, Pak? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika upaya atau menempuh jalan damai melalui musyawarah. Bahwa yang paling efektif di sini dalam kasus dilema etika yang paling diutamakan adalah bermusyawarah. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang tantangan. Hal yang tantangan akan itu sulitnya menemukan dua pihak yang bermasalah itu, ya, yang pihak pertama merasa benar, ya, pihak kedua benar, kemudian masing-masing ngotot untuk mempertahankan kebenaran. Nah, itu yang tantangan bagi saya unik. Kalau masing-masing ngotot tidak akan keluar. Terima kasih Bapak. Bahwa di sini yang menjadi tantangan bagi Bapak adalah di mana kedua pihak ini harus bisa meredahkan emosinya masing-masing agar bisa berdiskusi atau bermusyawarah. Bapak, dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini, dalam penyelesaiannya apakah Bapak itu menggunakan jadwalan atau schedule atau di sini adalah tata kala? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau menjadwalkan menggunakan jadwal-jadwal tahapan tertentu? Dilihat kasusnya, Pak. Kalau kasusnya memang bisa diselesaikan waktu itu, tidak sebetulnya. Tapi kalau memang kasusnya mungkin agak rumit, harus ada schedule atau jadwal, ya saya menggunakan dengan jadwal yang saya di sini ada jadwal apabila memang kasusnya itu ada perlu beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Bila bisa diselesaikan langsung, maka seketika waktu di tempat itu akan diselesaikan. Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira akan Bapak jalankan? Kira-kira kalau berkaitan dengan masalah itu kalau bisa diselesaikan di tempat atau masalah itu bisa dijadwalkan, prosedurnya yang akan dilakukan? untuk yang penyelesaian masalah tempat atau saat itu biasanya saya analisa pesannya ini kalau begitu pesannya begini, kamu ini kalau memang itu kan bisa dibuat pernyataan, ya pernyataan tulis tanda tangan, saya pakai data kalau maaf mungkin kalau saat dia menolak, tapi biasanya enggak. Kalau sudah ada tanda tangannya biasanya tidak berani karena sudah terakhir kan saya tidak akan mengulangi itu yang kalau yang membutuhkan langsung itu biasanya saya ya itu mengumpulkan data kejadian, kemudian saya mencari pihak lain yang berkompeten, ya
yang mungkin bisa membantu masalah yang saya hadapi, ya. Kemudian mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan, ya, yang bersengketa. Terus pada saatnya lagi saya mengambil keputusan, dan keputusan itu saya berikan kepada pihak yang bermasalah. Setelah itu hasil dari tadi follow-up-nya saya kirim ke pihak tertentu, misalnya komite sekolah, kemudian ke Polri, kata saya. Kemudian Pak, dalam membuat sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Biasanya saya mencari atasan saya langsung, karena saya anggap dia yang mampu, ya, karena mungkin dia juga menghadapi masalah yang saya hadapi. Biasanya saya ke tempat pengawas, itu waktu lapangan merasa perlu konsultasi ke pihak lain, katakan yaitu biasanya ke Polri, koordinator wilayah. Terima kasih Pak. Bapak tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan saya mengenai identifikasi tentang kasus dilema etika dan rujukan moral, serta bagaimana cara mengambil keputusan terhadap beberapa kasus yang bisa diselesaikan dengan di tempat atau membutuhkan penjadwalan. Nah, dari pembicaraan kita ini Bapak, apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang telah Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil bahwa intinya segala sesuatu masalah pasti dapat diselesaikan dengan padu, dengan bentuk musyawarah, sehingga dengan ini dan musyawarah saya yakin segala persoalan akan dapat kita selesaikan. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan, semoga bermanfaat dan juga menjadi sebuah pelajaran yang bermanfaat dari saya tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Alfafa? Baik Pak Chandra, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chandra Alfiana, saya CGT Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Alfafa sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Asidi Boarding School. Bu, tujuan saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu, yaitu saya ingin mendapatkan suatu wacana tentang pengambilan keputusan di sekolah Ibu, tentang terutama untuk kasus-kasus pada dilema etika tentang nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan atau kasus-kasus yang memiliki nilai-nilai kebenaran. Artinya kasus tersebut sama-sama memiliki nilai kebenaran. Kita bisa mulai Bu wawancaranya. Terima kasih Ibu. Selama itu menjadi kepala sekolah di SMP Islam Asidi Boarding School ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika atau kasus yang termasuk ke dalam rujukan moral? Saya bisa mengidentifikasi beberapa kasus-kasus dilema etika apabila kasus tersebut sama-sama benar ya Pak Chandra, yaitu benar lawan benar, dan apabila kasus tersebut sudah melanggar hukum, maka kasus tersebut termasuk ke dalam rujukan moral. Terima kasih Bu. Di sini bahwa kasus yang termasuk dilema etika itu benar lawan benar, sama-sama benar. Kalau menurut Ibu
Ibu kalau sudah termasuk rujukan moral itu sudah ada pelanggaran hukum. Iya. Ibu, bagaimana Ibu selama ini ketika menjadi kepala sekolah itu menjalankan pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika, terutama pada kasus yang mengandung nilai-nilai kebenaran yang saling bertentangan atau nilai-nilai tersebut mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya kami bersama dengan tim dan membicarakan masalah tersebut. Kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat dari beberapa pihak. Kemudian kami membuat suatu keputusan agar keputusan tersebut baik untuk semua pihak yang terlibat. Seperti itu, Pak. Ya Bu, di sini Ibu terlebih dahulu akan memvalidasi kebenaran masalah tersebut, kasus tersebut, kemudian akan membandingkan kepada membandingkan ide-ide atau argumen-argumen dari semua pihak agar bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kalau saya mengidentifikasi beberapa langkah-langkah menyelesaikan dilema etika, pertama kami kumpulkan semua informasi yang ada, kemudian kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Kemudian kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Langkah-langkah Ibu berarti yang pertama adalah mengumpulkan informasi, yang kedua yaitu melakukan validasi kepada pihak-pihak yang sedang bertentangan, kemudian berdiskusi untuk mengambil sebuah keputusan. Setelah itu Ibu mengeksekusi keputusan tersebut agar keputusan tersebut bisa diterima oleh semuanya, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang sama-sama keputusan tersebut bisa diterima. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan apakah pihak-pihak yang terkait itu tahu apa yang terjadi, Pak Chandra. Kemudian kita membuat suatu keputusan yang jelas dan adil, keterbukaan juga ada, dan komunikasi yang baik itu sangat membantu bagi kami. Ya, dengan cara Ibu melibatkan semua pihak, kemudian mengambil keputusan secara adil, itu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini bertentangan atau hal yang menantang dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin hal yang menantang ya tentang masalah kasus dilema etika. Ketika beberapa anak kemarin ada yang terlambat, satu anak terlambat, dua anak terlambat, itu kita perlu mengidentifikasi kedua-duanya. Apakah memang anak-anak tersebut benar-benar terlambat? Yang kedua, kita bicarakan dalam artian kita bertemu dengan anak tersebut, kita panggil ke kantor. Apakah memang alasan tersebut itu memang benar adanya atau tidak? Kemudian kita musyawarahkan bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian apakah pihak-pihak tersebut tahu gelarnya itu seperti apa? Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Ataukah Ibu akan menyelesaikan kasus dilema etika tersebut di tempat, ataukah Ibu melakukan penjadwalan dalam penyelesaian kasus dilema etika? Jika ada, Bu, apa langkah-langkah Ibu atau apa bentuk prosedur yang akan Ibu lakukan? Ya, terima kasih Pak Chandra. Untuk menangani kasus beberapa dilema etika, memang kami tidak punya jadwal tetap ya Pak Chandra ya. Tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin agar tidak menumpuk dan menumpuk. Kami membuat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Memang tidak ada jadwal secara tetap.
Berarti di sini apabila ada kasus dilema etika yang bisa diselesaikan di tempat akan diselesaikan di tempat. Jika tidak, maka ibu akan melakukan penjadwalan beberapa waktu agar kasus ini dapat diselesaikan. Ibu, sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin orang-orang yang bisa membantu saya, mungkin ada beberapa tenaga pendidik juga, ada guru BK, ada wali kelas. Itu merupakan dukungan dari saya, ya, selaku kepala sekolah. Selain itu juga ada pengawas sekolah juga, Pak Chandra. Di sini ibu sangat terbantu sekali dengan berbagai pihak seperti wali kelas, guru BK, pengawas, dan tenaga pendidikan yang lainnya bisa membantu memberikan solusi ya Bu, atau dukungan kepada ibu. Sekarang dari pengalaman ibu yang telah ibu sampaikan tadi, ada pelajaran yang bisa dipetik Bu untuk pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Iya, mungkin untuk pengalaman saya, untuk pengambilan keputusan dilema etika, mungkin harus yang pertama itu adil. Kalau memang kasus tersebut benar bagaimana kita mencari jalan yang terbaik, seperti itu Pak Chandra. Kita tidak harus otoriter dalam artian salah, tidak seperti itu. Jadi kita identifikasi kebenarannya terlebih dahulu, kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak harus menggunakan emosi. Kita pendekatan dengan peserta didik agar peserta didik tadi jujur dengan dilema etika yang dihadapinya, seperti itu Pak Chandra. Pada intinya ibu akan melakukan sebuah keputusan yang sifatnya adil, di mana ibu tidak akan melakukan otoriter. Kemudian ibu akan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut agar keputusan ibu bersifat adil, dan ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi saya Bu dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Tuan Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan saya mengucapkan terakhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi. Hal menarik dan pertanyaan yang mengganjal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memandang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan penuh pertimbangan. Hal menarik adalah adanya fokus pada keterlibatan tim dan komunikasi terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Adanya pertanyaan mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang mereka ambil, terutama dalam situasi yang kompleks dan memerlukan penilaian mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, tampak bahwa walaupun mereka mempraktikkan keterlibatan dan keadilan, belum ada pembahasan mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Ini menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan penggunaan kerangka teori yang lebih sistematis dalam pengambilan keputusan etika. Persamaan dan perbedaan. Hasil wawancara dari dua narasumber, ada persamaan di antara pimpinan dalam hal melibatkan tim dan komunikasi yang terbuka. Namun ada juga perbedaan dalam cara mereka menangani tantangan dan penggunaan prosedur. Satu pimpinan mungkin lebih menekankan pada mediasi dan dukungan eksternal, sementara yang lain fokus pada prosedur internal dan penyelesaian cepat. Hal yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan mengatasi tekanan dan tantangan yang berbeda, yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi mereka. Rencana dan pengukuran efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu juga melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi dan membuat sistem yang lebih jelas untuk menangani kasus-kasus, terutama kasus dilema etika. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan umpan balik dari tim evaluasi hasil keputusan dan keberhasilan implementasi solusi jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pemimpin dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan.
Penerapan dan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan di 5 etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Saya akan mulai dengan melibatkan murid dan kolega dalam diskusi tentang keputusan yang berdampak pada mereka, memastikan semua suara didengar, dan menggunakan prosedur yang sistematis untuk menguji keputusan yang diambil, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Penerapan ini tentu saja akan dimulai segera dan menjadi bagian dari proses rutin dalam menangani kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah. Terima kasih, demikian. Semoga pemaparan ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.